Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian, teman-teman media bisa bergeser ke depan gedung Sasando. Kita akan mulai jumpa persnya. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan, salam bahagia bagi kita semua. Yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi NTT, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Irwasda, Polda NTT, dan Pak Noldi, Bu Kris, teman-teman media dari seluruh media yang ada pada hari ini. Sore hari ini kami melaksanakan konferensi pers terkait dengan acara yang diselenggarakan oleh Pemda Provinsi NTT bersama dan kerjasama dengan Bank Indonesia Provinsi NTT dan Polda Provinsi NTT dalam rangka berbagai acara, antara lain termasuk ada acara Hari Bayangkara tanggal 1 Juli, persiapan kemerdekaan, hari baiknya Bank Indonesia sendiri, dan juga dari Pemda sendiri kami juga berterima kasih karena Bank Indonesia ini sudah berkali-kali membantu Pemda dan masyarakat NTT untuk banyak sekali kegiatan. Jadi Bank Indonesia ini luar biasa membantu kami, dan nanti akan ada acara Kupang Exotic Festival, Kupang Exotic Culinary, kemudian ada Exotic Kreatif, ada Exotic Run, dan nanti ada Exotic Night. Dari semua kegiatan ini tentunya kami berterima kasih karena Bank Indonesia, Polda NTT mendukung kami, mendukung saya dan Pak Joni dan jajaran untuk bisa menggerakkan berbagai program yang terkait dengan pengembangan ekonomi Nusa Tenggara Timur, pengembangan pariwisata dan berbagai pembangunan yang lain, terutama dalam kaitan untuk membuktikan bahwa di NTT ini kita memiliki banyak yang bisa dilakukan berbasiskan pada potensi daerah yang sangat lokal, yaitu One Village One Product. Nanti kita akan melihat banyak sekali yang ditampilkan, baik itu yang ada di tenda-tenda nanti ini yang bisa kita saksikan, bisa kita beli, maupun juga nanti ada berbagai ekonomi kreatif nanti yang muncul atau ditampilkan. Kemudian juga kan keragaman budaya, Pak Agus, nanti ada keragaman budaya yang ditampilkan dari seluruh latar belakang, baik itu Nusa Tenggara Timur, Pulau Merata maupun juga dari Nusantara, dan juga tentunya terkait dengan bagaimana berbagai potensi ini juga kemudian bisa bernilai tambah bagi ekonomi Nusa Tenggara Timur, pariwisata, dan seterusnya. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Bank Indonesia, kepada Polda NTT yang sudah membantu kami, pemerintah Provinsi NTT dan jajaran, dan juga semoga nanti dan acara mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, bahkan mungkin sampai Minggu dini hari. Karena yang nanti yang Kupang Exotic Night itu kemungkinan besar pasti melewati jam 12. Karena ada penyanyi-penyanyi akan ditampilkan, juga acara depan Polda jadi pasti aman terkendali kan. Acara di Polda jadi aman terkendali, pasti itu bisa melewati hari. Jadi diperkirakan bisa antara Kamis, Jumat, Sabtu, dan sampai mungkin Minggu dini hari. Itu acara akan kita selenggarakan di sana. Saya pikir ini bisa kami sampaikan sebagai pengantar dari kami pemerintah provinsi. Kami ingin juga nanti biar nanti dengar dari Bank Indonesia, nanti dari Polda, dan nanti baru tanya jawab nanti saya dan Pak Wagub, dan kita semua akan merespon baik yang teman-teman media sampaikan. Kita tadi menunggu sampai biar materi agak reda, biar nanti jangan sampai kita sama-sama silau. Orang bilang silau men, kita akan dulu dari Bank Indonesia dengan dari Polda, baru tanya jawab, baru saya dan Pak Wagub akan merespon. Saya persilakan. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan juga Pak Irwasda mewakili Polda Nusa Tenggara Timur. Menyambung apa yang telah disampaikan oleh Bapak Gubernur, jadi event yang kita lakukan saat ini menjadi salah satu event yang menunjukkan bagaimana optimisme dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan karena ada 3 sinergi ini juga merepresentasikan bahwa pencapaian pertumbuhan itu tidak dapat dicapai sendirian oleh pemerintah daerah, tetapi harus menjadi komitmen bersama. Hal ini yang akan kita tunjukkan melalui penyelenggaraan event ini. Ada 3 event. Yang pertama tadi sudah disampaikan adalah event mengenai Kupang Festival Kuliner. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendorong hilirisasi, yaitu untuk mendorong inovasi-inovasi di dalam pengembangan produk. Salah satu yang kita pilih adalah kuliner. Kenapa kuliner? Karena kulinerlah yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Dan harapannya dari kuliner ini akan tampil oleh-oleh khas NTT yang selama ini masih terbatas. Dan oleh-oleh ini akan kita create dari bahan baku lokal. Yang nanti kita coba adalah dari labu kuning. Bagaimana labu kuning tadi itu bisa kita olah menjadi cake dan bisa jadi oleh-oleh ketika para orang-orang dari luar NTT datang ke Kupang maupun ke kota-kota lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga mengundang komunitas untuk berlari. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi ini bukan dari permintaan dari Pemda sendiri, dalam hal ini gubernur, tetapi butuh dukungan dari berbagai macam komunitas dan tidak ada rasa keterpaksaan. Oleh karena itu, Kupang Run yang kita akan selenggarakan adalah bersifat fun, yaitu 5 km dan 10 km. Sekaligus event ini, yang run ini juga memfasilitasi persiapan dalam rangka NTT menjadi tuan rumah PON tahun 2028. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan festival budaya. Harapannya kita juga mampu berkreasi atas keanekaragaman kekayaan budaya tenun NTT yang bisa diciptakan dalam bentuk satu keindahan yang nanti kita bisa lihat dalam parade budaya. Dan nanti ditutup dengan Kupang Exotic Night di lapangan Polda, dan harapannya itu akan memberikan kebahagiaan bahwa apa yang kita harapkan bisa kita capai, dan di akhirnya tahun 2025 kita bisa melihat kegembiraan dari masyarakat atas proses pembangunan yang kita lakukan bersama-sama ini di sepanjang tahun 2025. Mungkin itu tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Gubernur, yang terhormat Bapak Wakil Gubernur, yang kami hormati Kepala Perwakilan BI, dari Kepala Dinas Parekraf, dan dari Ibu Kepala Biro. Kami dari Polda NTT pada intinya sangat mendukung kegiatan ini, dan kami menyambut baik kegiatan ini, di mana nanti Polda NTT untuk kegiatan pengamanan itu utuh dari tanggal 28 sampai tanggal 28 Juni kita akan melaksanakan pengamanan wal dan rute seperti itu. Jadi intinya pada saat kegiatan ini Polda NTT akan melaksanakan kegiatan menyambut kegiatan pergerakan budaya, yaitu Karnaval Budaya. Jadi apa yang dilaksanakan oleh di Jember seperti itu, nah kita laksanakan di sini. Kita ATM istilahnya kegiatan yang di Jember itu kita laksanakan di sini, dan dari 22 kabupaten kota sudah siap, dan juga ada tambahan dari perwakilan bank, kemudian tambahan dari perwakilan komunitas budaya yang ada di NTT, termasuk ada barongsai, kemudian pergerakan turangga, berkuda,
kemudian drum band. Jadi nanti ada 48 kontestan. Pada tanggal 28 itu kita akan jam 1 siang kita akan melaksanakan kegiatan itu, pagelaran budaya. Startnya dari depan gubernur, kemudian finishnya di Polda NTT, disambut dengan kegiatan Kupang Exotic Night, seperti itu. Jadi di dalam kegiatan Karnaval Budaya ini kita menampilkan bagaimana ikon masing-masing daerah yang itu tidak tahu, yang belum semuanya tidak tahu, nanti kita akan beritahukan, nanti akan dibumikan bahwa beginilah tenunan maupun adat istiadat yang ada di masing-masing kabupaten dan kota. Jadi nanti ada 2 ikon yang kita tampilkan, disitulah akan memakai pakaian adat yang kita buat wah seperti itu, dengan menggunakan talent-talent yang ada di Kupang atau menggunakan talent-talent yang ada di masing-masing kabupaten kota yang kita akan tampilkan, termasuk anak SMA dan komunitas masyarakat maupun mahasiswa yang ada di Kupang. Kemudian perlu kita sampaikan di sini bahwa pada tanggal 28 Juni nanti, karena itu kegiatan full dari jam 4 pagi sampai jam, Pak Gubernur Tri menyampaikan sampai dini hari. Jadi jam 4 pagi itu Eltari, rute Eltari ini depan Gubernur sampai depan Polda, nanti kita akan tutup total dari jam 4 pagi. Dan kegiatan Car Free Day ditiadakan. Nah ini kita sampaikan bahwa kegiatan Car Free Day ditiadakan karena nanti akan dilintasi oleh kegiatan Festival Exotic Run. Dan rute nanti kegiatan Exotic Run yang 5K dan 10K sampai Bundaran Tirosa itu nanti kita akan sterilisasikan sampai dengan pukul 10.00. Jadi nanti disampaikan kepada masyarakat bahwa nanti kegiatan itu nanti Exotic Run kita akan tutup sampai dengan pukul 10.00 dari Eltari sampai dengan Tirosa, balik lagi ke Eltari sini, seperti itu. Jadi bisa disosialisasikan kepada masyarakat. Jadi mohon maaf, mungkin jalan itu kita tutup kata steril karena untuk kegiatan lintas lari ini tidak boleh ada hambatan sedikit pun. Dan kemudian setelah kegiatan Exotic Run, kita akan laksanakan kegiatan Karnaval Budaya. Otomatis Eltari ini, jalan Eltari ini kita akan tutup dari 4 pagi sampai jam 6 sore. Seperti itu, karena nanti kita menunggu yang finish paling akhir dari kegiatan yang Karnaval Budaya. Setelah itu kita akan buka setelah jam 6 sore. Selesai itu, Bapak izin yang saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman pers, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Nanti saya, Pak Wagub dan Pak Agus dan Pak Mudi akan menjawab. Silakan. Ya. Baik, selamat sore Bapak Gub, Bapak Wakil dan teman-teman semua. Saya Ishak, Kesmetan anaknya Abraham kalau dalam Alkitab. Pertanyaan saya untuk melengkapi berita, untuk kegiatan ini berapa pelaku usaha yang dilibatkan? Karena ini targetnya adalah pelaku usaha. Mungkin aja, terima kasih, saya kembalikan. Mungkin sekali nanti pelaku usaha pelarinya berapa ya? Satu kali ya? Apalagi? Serta Karnaval Budaya. Baik, terima kasih Pak Gubernur, Pak Wakil, perwakilan dari Polda, Bapak Kepala BI, para wisata dan Kepala Biro AP. Saya Franco Corbavo dari Hak Rakyat. Dari media independen Hak Rakyat. Siapa namanya? Franco Corbavo. Franco. Baik, Pak Gub, izin tanya. Program ini terkait dengan mendukung bagaimana program unggulnya Pak Gubernur, One Village, One Product. Ini luar biasa. Tetapi dalam kaitan dengan aplikasi program itu, rujukan tentang program itu seperti apa? Produk hukumnya. Yang kedua, tentunya kucuran dana. Ini juga pemerintah provinsi, tentunya ada kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota. Tetapi yang menjadi pioner itu adalah pemerintah provinsi. Saya kembalikan. Terima kasih. Ya, baik. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Jadi begini, pada intinya apa yang kita lakukan ini merupakan
salah satu implementasi daripada kolaborasi, ya, program kolaborasi dalam Dasa Cita Melkijoni, bahwa dalam membangun NTT, dalam membangun bangsas itu tidak bisa dilakukan oleh cuma satu aktor, harus melibatkan berbagai aktor. Nah di sini sekarang untuk kegiatan ini kebetulan ujung tombaknya adalah Pemprov, kemudian Bank Indonesia dan Polda. Tetapi yang akan terlibat di dalamnya juga ini begitu banyak, ya, kabupaten-kabupaten terlibat, instansi-instansi vertikal terlibat, dan masyarakat terutama pelaku usaha UMKM ini semuanya terlibat. Jadi ini adalah salah satu implementasi dari salah satu Dasa Cita Melkijoni, yaitu kolaborasi. Kemudian yang kedua tentu dengan adanya gerakan ini masyarakat akan terpacu, ya, untuk menghasilkan produk-produk. Dan ini tidak berhenti di sini. Selanjutnya nanti Pemprov ini akan melaksanakan UMKM Night. Ya. Jadi setelah ini selesai, minggu depan atau 2 minggu ke depan lagi kita akan melaksanakan UMKM Night. Itu mulai dari jam 4 sore, Jumat sore, sampai malam mungkin jam 10, jam 11. Kemudian lanjut lagi Car Free Day hari Sabtu. Ya, dari jam 6 pagi sampai jam 10 siang seperti biasa. Ini akan menggerakkan ekonomi rakyat, ya, terutama dari sektor kuliner, sektor pertanian, sektor perikanan, ya, yang akan menambah penghasilan masyarakat dan meningkatkan peredaran uang dan perekonomian di NTT. Ya, kita lihat kalau apa namanya itu, Car Free Day itu kan bukan cuma orang jual kue atau makanan, tapi orang jual sayur-sayuran, orang jual buah-buahan dan sebagainya di situ. Jadi ini banyak sekali yang akan terlibat di situ. Salah satu penerimaan negara atau daerah yang paling tinggi itu adalah dari sektor konsumsi masyarakat. Nah, karena itulah kita menggalakkan ini, di samping juga merupakan salah satu muara untuk hilirisasi non tambang itu, ya ini untuk menggerakkan semangat entrepreneur, semangat berwirausaha daripada masyarakat. Nah, kemudian jumlahnya tentu ini akan terus bertambah, Pak, ya. Untuk jumlah pelaku UMKM itu ya mungkin bisa lebih daripada 100 UMKM seperti pengalaman-pengalaman kita selama ini. Apalagi ini berlangsung selama 2 hari, ya. Selama 2 hari. Jadi dari tanggal 26, 27, 28, 3 hari. Artinya orang dari luar Kupang pun bisa datang, ya, mungkin dari TTS, dari Kabupaten Kupang TTS, bahkan mungkin dari TTU Atambua. Mereka bisa membawa hasil-hasil bumi, hasil pertanian, hasil perikanan, bawa karena lama. Nah, kalau cuma 1 malam rugi di ongkos, ya, jualan mungkin lakunya sedikit, ya, dia tidak ada itu modalnya tidak kembali. Tapi kalau 3 malam, ya ini pasti akan banyak peminat. Jadi ini akan bertambah terus orang-orang yang akan terlibat di dalam pelaksanaan event ini. Ya, kemudian apalagi tadi? Ya, kucuran dana. Ya, ini dana kerjasama dari BI, dari Pemprov, ya, dari Polda juga, kemudian kabupaten, ya. Jadi semuanya kita kolaborasi, dalam hal dana pun kita kolaborasi, ya. Nah, inilah pentingnya kita selalu bekerja sama untuk satu tujuan yang mulia.
memajukan daerah, mensejahterakan rakyat. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Tadi ada punya Pak Franco ya. Pak Franco. Pak Wakil sempat sambung jawab tentang dana, lalu rujukan hukum harus diperkuat dengan itu. Ya. Baik, kalau sudah Polda terlibat mesti rujukan hukum sudah aman. Kan Pak sudah dicek sama Pak Murid. Jadi gini, kalau soal OVOP ini kan itu sudah pesannya dari presiden ke presiden, gubernur ke gubernur. Tinggal sekarang konsistensi kita aja untuk meneruskan apa yang menjadi pidato kita. Rujukannya jelas, undang-undang UMKM ada, ya. Kemudian undang-undang koperasi dan banyak lagi yang lain juga mendorong untuk bagaimana kita mengembangkan potensi daerah. Tapi prinsipnya begini, peserta tadi totalnya ada 50 UMKM ya, 50 UMKM nanti yang hadir mengisi yang dalam sini. Tapi benar tadi seperti Pak Wagub sampaikan, nanti yang kami pernah bisa ada yang akan ambil nanti di luar lagi. Jadi 50 yang di dalam sini, tapi kami khawatirkan juga itu biasa ada juga yang bikin gerakan tambahan. Nah itu juga kadang-kadang kita susah juga rakyat ya. Nanti kita serahkan pada Pak Muri bagaimana itu diatur dengan baik. Pokoknya tadi kata Pak Muri ya, bahwa sampai dengan hari Jumat masih boleh, Sabtu dini hari bersih semua nih di Altari. Karena mau urusannya lari dan karnaval budaya. Jadi yang pasti 50 dalam halaman sini, tapi diperkirakan takutnya ada gerakan tambahan kayak yang lalu itu. Ada yang bikin di luar-luar sini, itu anak kita susah juga. UMKM kan, jadi kita atur lah dengan bapak-bapak dari Polda. Yang kedua tadi soal pendanaan tadi sudah disampaikan, ini kolaborasi bersama. Dengan memang, karena ini kolaborasi tentu ada yang kita bersyukur sekali ya, Bank Indonesia tentu menjadi namanya juga bank kan. Jadi bank itu kan dia urusannya kan uang. Nah, jadi bank terdepan, kami bagian topang tuh pemerintah dan Polda. Menambah saja kami, utama dari BI. Apalagi tadi, saya kira dua ini ya, itu utama. Yang pasti bahwa acara ini kami senang sekali karena ini akan menjadi bagian dari Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2025. Kemudian juga ini akan seperti disampaikan oleh Pak Agus, Pak Kaper BI, bahwa ini bagian dari membuktikan bahwa kita mesti optimis, ya, mesti optimis. Jangan pesimis, jangan menyerah. Target PAD dari Provinsi NTT saat ini kami coba dan akan terus dan serius untuk melakukan dari 1,4 T menjadi 2,8 T. Hari-hari ini sudah 2 minggu terakhir ini, saya dan Pak Wagub ini cuma rapat soal bagaimana meningkatkan PAD 2 minggu terakhir ini. Seluruh OPD kami suruh sekarang hitung kembali semua. Mana-mana yang berpotensi semua dicarikan dia punya caranya, dasar hukumnya apa, cari pipanya. Rakyat punya tambahan penghasilan, pertumbuhan ekonomi naik, tapi ada pipa masuk di PAD. Itu yang lagi kami kerjakan dalam 2 minggu terakhir. Dan ini salah satu bagian dari kita ingin mencoba mendeteksi, memastikan, meyakinkan bahwa memang rencana kami untuk meningkatkan PAD ini dari 1,8 T ini bisa kita kerjakan. Nanti mulai besok kami akan ada acara khusus soal ini, nanti ditemani oleh Bank Indonesia dan beberapa bank yang lain. Ada nanti dari Bank NTT, Bank Mandiri, dan ada dari bank swasta lagi dipastikan, dan pengusaha. Kami nanti akan, saya dan Pak Wagub dan jajaran akan memastikan bagaimana pencapaian ini bisa kita buat dengan lebih detail lagi. Dan acara besok ini bagian dari kita coba memastikan bahwa yang ingin kita capai tadi, yang bahasa Pak Agus tadi, optimisme tadi bisa kita kerjakan dengan baik. Dan sekali butuh dukungan teman-teman media, tolong bantu kami, silakan juga memberikan catatan kepada kami, dan kalau hal-hal baik itu tolong dikabarkan juga dengan baik, terutama dari besok UMKM yang hadir hari ini. Kami sampai Sabtu 26 sampai tanggal 28 Juni nanti. Ada yang lain? Cukup? Terus, terima kasih Pak Wagub dengan Kepala BI dan dari perwakilan Polda, Pak Wagub. Saya Buhang dari Suara Indo. Mungkin usulan atau masukan mungkin dari kami terkait dengan Kupang eksotik. Tahun lalu karena pernah digelar di sini dan tahun ini tahun kedua. Bagaimana BI atau Pemprov bisa menggelar di daerah lain, di Sumba atau di Flores atau daerah lain, sehingga NTT begitu, sehingga yang merasakan dampak ekonomi terkait event ini tidak hanya di daratan timur,
tapi juga di daratan Luar Timur. Seperti tadi yang Pak dari Polda yang mengatakan bahwa di Jawa Timur itu digelar di Jember ya. Ya mungkin Pemprov bisa ke depan bisa menggelar di kegiatan lain. Terima kasih. Izin satu dari saya, Fidel dari Fortune. Pertama profesiat untuk Bank Indonesia dan Pemprov juga Polda yang sudah menggelar satu event di tengah efisiensi anggaran yang sangat kita khawatirkan bersama. Saya ini kan ada exotic run dan ada kelas open kalau tidak salah ya, ada kelas nasional open sama master. Tentu kita juga ingin tahu berapa peserta dari luar NTT yang ada atau mungkin bahkan dari Timur Leste seperti apa. Lalu yang kedua, masalah yang sering kita keluh bersama soal sampah. Ini seperti apa teknis, karena kadang event sudah selesai, semua sudah senang-senang di Polda, tapi di sepanjang jalan ini bisa saja kurang teratur dengan baik. Ini urusan sampah seperti apa? Terima kasih. Baik, total peserta itu ada sekitar 1.518 peserta lari, ya peserta lari. Memang kita batasi untuk meyakini bahwa penyelenggaraan bisa kita lakukan semakin tahun semakin lebih baik. Kemudian kalau rincian saya belum dapat rincian wanita pria itu nanti saya akan sampaikan di kita informasikan di press release berapa jumlah peserta mengenai open, kemudian dari luar berapa, tapi intinya ada peserta-peserta yang hadir dari luar NTT dan kita juga mengundang pelari-pelari dari luar NTT. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terkait dengan rencana untuk di luar Kupang. Jadi Bank Indonesia, kalau Bapak, Ibu, teman-teman pers juga menyaksikan, mendengar, melihat, itu sudah sering kali juga bikin di banyak daerah. Banyak daerah itu juga baik yang sudah dan akan dibuat ini juga ada, nanti buat daratan timur nanti ada, nanti mungkin Flores juga ada, mungkin Sumba juga ada. Jadi BI ini saya lihat konsisten untuk menggerakkan ekonomi daerah seperti yang kita buat tadi, mungkin dengan kelas yang agak lebih lebih kecil mungkin, tapi ada di berbagai daerah. Yang pasti begini, karena BI sudah buat di berbagai daerah itu, tentu tugas kami pemerintah provinsi untuk memastikan agar ini jangan cuma sekedar dibuat pada saat hari lalu kemudian dia selesai, dia mesti terus. Sehingga dalam rangka juga menjaga agar yang sudah memproduksi ini tetap bisa dijual, itu kami sementara mempersiapkan untuk membuat yang namanya NTT Mart. NTT Mart nanti itu akan menjual 60% minimal itu adalah barang-barang produksi NTT yang dibuat di NTT dan berbagai jenis akan ditampilkan di situ. Lagi kita persiapkan berbagai hal agar nanti ini bisa menjadi ajang untuk menjual barang-barang OFOP-nya orang NTT. One Village One Product nanti itu pasarnya pasti lewat NTT Mart ini. Kami sudah berencana untuk nanti membangun di 22 tingkat 2 se-NTT. Per kota kita bikin satu-satu dulu. Lagi disiapin oleh tim dalam konteks teknis di Palang biar segera bisa dibuat dan diselenggarakan. Yang kedua juga dalam rangka tadi catatan bahwa ini bisa menyebar ke seluruh NTT, kami sudah komunikasi juga ke BI sudah, ke Polda sudah, ke Kajati sudah, Pak Noldi, Pak Beni, Kadis PU dan yang lain. Kami itu mau membuat yang namanya Tour de NTT, lomba balap sepeda. Yang ternyata dulunya ide kami ini bersifat mau kita coba dalam negeri, ternyata justru setelah PBIC terlibat, para manajer dan pelatih-pelatih nasional balap sepeda terlibat, itu malah sekarang itu berbagai negara mau ikut, mungkin akan ada belasan negara mau ikut, itu keliling NTT nanti, putar dari daratan timur, masuk Sumba, finish nanti di Flores, di Labuan Bajo setelah start dari Tarantuka. Rencananya nanti itu 10 hari, 4-14 September, kira-kira 2 bulan lagi. Lagi dipersiapin semua hal teknisnya, ini non-APBD, non-APBN. Kami akan pakai dana swasta murni, maksudnya bukan pakai anggaran pemerintah daerah dan anggaran pemerintah pusat, murni sponsor, nanti akan kita selenggarakan itu 14 hari, dan nampaknya banyak negara-negara mau kepingin terlibat. Nah, ini nanti seperti tadi Pak Agus sampaikan, ini juga nanti bagian dari membuktikan bahwa kita bisa kalau ini, itu juga akan kita coba untuk kita selenggarakan dengan baik.
Kami sudah lapor juga ke Pak Kapolda, ada kemarin saya lihat sudah dilaporkan oleh Pak Yanes dan tim, nanti juga di Pak Ajati sudah. Nah, nanti ini akan kita buat nanti pasca ini yang kita akan sekarang di BI juga kita minta terlibat untuk bantu program. Saya demikian Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih banyak buat semua yang sudah hadir hari ini, dan kita nanti akan siapkan dengan baik besok sampai dengan hari Minggu dini hari kemungkinan. Saya pikir sampai Minggu dini hari. Kalau dari Polda kan orang pasti kan aman, jadi pasti lewat jam 12 lah. Nanti kita pulang dengan tenang sebelum pergi gereja pagi bagi yang umat Kristen. Demikian Tuhan berkati kita semua. Selamat sore. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sehat bagi kita semua dan selamat sore.